Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa dan kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar agar kita masuk ke dalam surga Allah, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu penyakit yang lebih berbahaya dari segala macam penyakit jasmani. Sungguh kerugian bagi seseorang kalau dia tertimpa penyakit itu tanpa dia sadari. Dan penyakit ini mudah menular. Penyakit ini mudah tertanam dalam diri seseorang dan tidak menutup kemungkinan jangan-jangan kita kena. Penyakit yang dimaksud adalah penyakit hati. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib akan menyampaikan apa saja sebab penyakit hati. Harapannya adalah agar kita bisa terhindar dari penyakit tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan-jangan kita kena, kita bisa cepat-cepat ngobatin. Jangan sampai terlanjur kita berlarut-larut kena penyakit tersebut. Dan di antara sebab penyakit hati yang pertama, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, adalah perbuatan syirik. Syirik ini adalah seorang hamba dia menyekutukan Allah dalam ibadah atau dalam hal-hal khusus untuk Allah.
Jadi dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, ini syirik. Atau hal-hal khusus yang hanya kepada Allah, dia minta kepada Allah, minta juga kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Maka ini adalah kesyirikan. Dan perbuatan syirik ini sangat tercela, sangat terlaknat. Orang yang terkena penyakit ini, dia akan menjalani hidupnya di dunia dengan iman dan akidah yang cacat. Hatinya akan selalu sakit, dan semua yang dilakukan itu berkisar hawa nafsu. Dia tidak mengenal agama Islam ini dengan baik. Sebaliknya, yang ada dia akan berlarut-larut dalam kesedihan. Dia akan bawaannya perasaan takut hancur, takut ini, takut itu, dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati orang-orang yang berbuat syirik, ini kedudukannya lebih rendah daripada binatang. Ini Allah sebutkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 44. Am tahsabu, apakah engkau mengira, anna aktsarahum yasma'un, kebanyakan mereka mendengar, au yaqilun, apakah engkau mengira kebanyakan mereka berakal, inhum illa kal an'am, mereka itu kayak binatang, balhum adallu sabila, bahkan lebih parah dari itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau lihat dalam Al-Quran, orang yang berbuat syirik ini disebutkan itu seperti orang yang jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung-burung, kemudian dicabik-cabik, kemudian dilempar oleh angin ke tempat yang jauh dan hina. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sebab penyakit yang pertama ini, jangan sampai kita berbuat kesyirikan. Sehingga mesti kita belajar baik-baik, kita belajar benar-benar lebih dalam terkait tentang kesyirikan ini. Ringkasnya, kesyirikan adalah lawannya tauhid. Kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, kecuali agar mereka mentauhidkan aku, mengesahkan aku. Karena illa liya'budun adalah illa liyuwahhidun. Nah, kita disuruh mengesahkan Allah benar. Kalau kita berbuat syirik, namanya kita enggak mengesahkan Allah dengan benar. Sehingga mesti kita pelajari lebih dalam, kita hadiri majelis-majelis ta'lim yang membahas terkait masalah tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, sebab penyakit hati yang kedua adalah perbuatan maksiat kepada Allah. Kalau kemaksiatan sudah bertumpuk dalam hati seseorang, maka kemaksiatan itu akan menghalangi pandangan hati, sehingga dia tidak dapat melihat, tidak dapat menyadari, tidak dapat memahami, tidak dapat berpikir tentang ayat-ayat Allah, karena udah kebanyakan maksiatnya yang dilakukan. Jadi kalau maksiat telah terkumpul dalam hati seseorang, maka maksiat itu akan mencengkram dirinya, sehingga bawaannya apa? Hati itu nggak senang dengan kebaikan. Ada pengajian nggak demen dia. Masjid itu rame, orang pada jamaah nggak demen dia. Ngelihat perempuan nutup aurat nggak demen. Perempuan jilbabnya lebar, perempuan cadaran nggak suka dia. Jangan-jangan hatinya udah ketutup sama maksiat-maksiat yang selama ini dilakukan olehnya sehari-hari. Dan yang paling menyedihkan, gara-gara maksiat yang dia lakukan, bakalannya apa? Dia akan dikuasai oleh hawa nafsunya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na, kalau kita pengen, kata Allah, la rafa'nahu biha,
bisa kita tinggikan derajatnya dengan dia memahami ayat-ayat Allah. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi masalahnya dia lebih condong ke dunia. Wattaba'a hawahu, dia lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Famasaluhu, maka perumpamaannya kamasalul kalbi, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath, kalau kita alingin lidahnya keluar. Au tatrukhu yalhath, dibiarin anjing juga lidahnya keluar. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Faqsusil qasasa, ceritain, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka pada mikir. Maka ini penyakit, sebab penyakit hati yang kedua, yaitu kebanyakan maksiat, sehingga nggak demen sama kebaikan. Kemudian penyakit hati yang ketiga, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, adalah lalai dari berzikir kepada Allah. Jadi seseorang itu dia akan terkejut ketika mendengar zikir atau mendengar nasihat dari seseorang, walaupun dia mungkin biasa pengajian begitu, apalagi orang awam. Dia akan kaget gara-garanya apa? Dia lalai dari merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia terbiasa tadabbur, mendengar nasihat udah biasa. Tapi kalau dia lalai dari mengingat Allah, mendengar nasihat, bakalan kaget dia. Ini kok gitu ya? Itu Islamnya beda ya? Agamanya lain kayaknya. Kok ekstrim banget ya? Kok ini nggak boleh, itu nggak boleh? Kok dikit-dikit ini dilarang, itu nggak boleh? Dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan hal ini sebagaimana dalam firman-Nya, Quran surat Al-Anbiya ayat 97, waqtarabal wa'dul haq, dan telah dekat kedatangan janji yang benar, yaitu hari kebangkitan nanti. Fa idza hiya syakhisatun, maka tiba-tiba dia terbelalak karena selama ini dia lalai dari mengingat Allah. Absarul ladzina syakhisatun absarul ladzina kafaru, matanya orang-orang kafir, matanya orang-orang yang ingkar terbelalak, kaget dia karena lalai dari mengingat Allah. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza, dia bilangnya apa? Ya Allah, dia bilang dia lalai selama ini ternyata. Bal kunna zalimin, bahkan kami dulu adalah tergolong orang-orang yang zalim. Di sini kita lihat orang yang lalai diibaratkan seperti orang yang masuk ke masjid, kemudian setan menekannya sehingga orang tersebut dia tidak berzikir kepada Allah. Masuk majelis taklim atau mungkin Jumatan, karena dia lalai sibuknya sama handphone misalnya. Ini sebab penyakit hati. Kenapa lebih mentingin handphone daripada dengerin khatib Jumat misalnya? Jangan-jangan penyakit hati, jangan-jangan gitu kan. Atau kita lihat di sebagian majelis taklim, sama kasusnya. Hadir di majelis taklim lebih mentingin handphone, masa bodoh atau pengajiannya gitu kan. Jangan-jangan penyakit hati, jangan-jangan. Jadi kelengahan seperti ini itu menyerang hati seseorang. Ketika itu terjadi, sehingga apa? Membuatnya berpaling dari taat kepada Allah. Jadi nggak senang zikir, nggak senang dengar suatu kebaikan, nggak mau dekat kepada majelis ilmu, kepada para ulama. Ada di sebagian tempat barangkali
Dia tahu ada taklim habis maghrib. Sholat maghrib tuh masjid full, Masya Allah. Tapi pas taklim cuma 30 orang, 20 orang. Pada pulang. Pada buru-buru lagi pulangnya. Tahu pengen ada pengajian. Berpaling. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, penyakit hati yang keempat, ini penting jamaah sekalian, yaitu berpaling dari ilmu agama. Dia malas belajar agama, malas mendalami agama, malas mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada zaman sekarang ini kita sering dapat orang itu lebih paham urusan dunia ketimbang urusan agama. Kadang-kadang masalah yang ringan aja, yang gampang, soal tata cara wudhu, atau kalau bahasa kita sifat wudhu Rasulullah, sifat sholat Nabi, kadang-kadang orang nggak ngerti. Atau mungkin yang lebih sederhana dari itu, kadang-kadang nggak ngerti, minum aja masih pakai tangan kiri. Saya kadang-kadang bingung gitu ya, ketika ngelihat seseorang minum tangan kiri, ini orang Islam bukan gitu. Mau dibilang kidal, masa rata-rata kidal, nggak mungkin gitu. Jadi masalah sepele kadang nggak ngerti, padahal makan minum yang dianjurkan, yang disunahkan, yang diajarkan itu pakai tangan kanan. Kemudian kita lihat ada sebagian orang Islam, dia emang dasar sengajain nggak mau belajar Quran, nggak mau belajar hadis. Sehingga apa? Sehingga timbul penyakit hati yang berbahaya dalam dirinya. Dan realita membuktikan pada zaman sekarang ini banyak orang Islam nih nggak bisa baca Quran. Mestinya belajar. Jadi mereka nggak mau belajar. Mereka nggak mau mempelajari Al-Quran dan mereka nggak mau kajian ilmu, hadir di majelis Riyadus Shalihin belajar hadis misalnya, itu nggak mau, males. Lebih mengerikan dari itu, mereka membahasakan apa? Kalau belajar agama duitnya habis, dikit-dikit donasi, sayang duitnya katanya. Ini Allah ingatkan dalam Al-Quran surat Toha ayat 124-126. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingatku. Dalam hadis disebutkan majelis zikir itu majelis ilmu, berpaling dari majelis ilmu. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia bakal ngalamin hidup susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dibangkitkan pada hari kiamat buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, orang itu akan mengatakan, wahai Rabb, ya Allah, kenapa aku dibangkitin kok buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia bisa ngelihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, ama Allah dijawab, begitulah ketika datang ayat-ayat kami kepadamu, fanasitaha, tapi sama engkau dianggurin, dilupain masa bodoh. Wa kadzalikal yauma tunsa, begitu sekarang kamu dilupain juga di akhirat. Sehingga kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari penyakit hati ini, karena penyakit hati sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan kaum muslimin dari penyakit tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Penyakit hati berikutnya yang kelima, ini yang terakhir, yaitu orang itu lebih sibuk sama urusan dunia dan dia masa bodoh sama urusan akhirat.
Sehingga kita lihat orang-orang yang kayak gitu, kayaknya nggak demen sama agama gitu. Lihat perempuan-perempuan yang nutup aurat, nggak demen dia. Lihat laki-laki yang ngejalanin sunnah Nabi, rajin sholat di masjid, atau mungkin laki-laki ngejalanin sunnah Nabi jenggotan, kan katanya jenggotan sunnah gitu. Nggak demen dia. Kayaknya tuh orang lebih sibuk urusan dunia ketimbang urusan akhirat. Sama kebaikan nggak suka. Makanya orang itu kalau udah kena penyakit ini, maka waktu-waktunya dia siang, malam, semuanya buat dunia. Dia nggak mikirin sholat tuh, nggak mikirin. Gimana prospek. Karena udah kena penyakit ngejar dunia, dia lupa. Orang yang tujuan hidupnya adalah dunia, sama Allah itu dibikin urusannya selalu bermasalah. Sama Allah dibikin kemiskinan senantiasa terngiang-ngiang dalam dirinya. Miskin, duitnya dikit. Tabungan gimana nih, cicilan ini. Senantiasa terngiang-ngiang dalam dirinya gara-gara yang dikejar dunia. Dan Nabi mengingatkan, orang kalau ngejar dunia, itu dunia kagak bakal datang ke dia ngelewatin takdir Allah, nggak bakal. Allah nakdirin dia punya mobil cuma satu, nggak bakal dua, biar dia kerja empot-empotan kayak apa. Allah nakdirin dia nggak bakal punya rumah, ngontrak. Dia ngejar dunia siang malam, sholat kagak, ngontrak terus, nggak bakal punya rumah karena memang takdirnya situ. Allah nakdirin dia itu nggak bakal haji ibadah, jangan haji lah. Allah nakdirin dia punya motor itu cuma 2, nggak bakal 3 udah. Dia punya motor 2, satu motor buat jarak dekat, satu buat jarak jauh. Cuma biar dia kerja empot-empotan, nggak bakal lewat dunia yang dia kejar lebih dari takdir Allah, nggak bakal. Tapi beda orang yang urusan dunia, orang yang urusannya, orang yang lebih condong tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan mudahkan segala urusannya dan Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Biar dikata gaji sebulan pendapatan cuma 3 juta, 5 juta, cuma 10 juta, pokoknya cukup. Allah berikan kecukupan pada dirinya dan Allah bikin dunia datang ke dia biasa-biasa aja. Ada orang sekali transaksi dapat keuntungan 40 juta, biasa. Ada orang sekali transaksi dapat keuntungan 100 juta, biasa. Kenapa? Karena tujuan dia adalah akhirat. Tapi orang yang dia sakit hatinya, lebih milih kehidupan dunianya, maka akan seperti itu. Akhirat mereka kesampingkan. Sehingga nggak heran kalau kita lihat masjid-masjid kaum muslimin, ya mungkin ya ketika Jumatan ya begitu, ada yang main handphone, ada yang ini itu. Atau ketika majelis talim ya begitu, ada yang ini. Atau ketika sholat 5 waktu ya begitu, cuma 5 orang yang berjamaah. Jangan-jangan prioritasnya pada masih dunia. Maka kita khawatir. Allah sebutkan dalam Quran ini kejadian sama kita. Dalam Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka enggak tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau jangan-jangan hatinya udah ketutup, udah kekunci. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai hatinya dari berzikir kepada Allah. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Allah menolong kita sehingga senantiasa kita dapat menghindari sebab-sebab penyakit hati tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sehingga kita diberikan hidayah taufik dan kita bisa istiqomah berjalan di atas siratal mustaqim sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahulu afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.